Rumah baru berhantu. Chapter 8. Teror dari sang mantan, bagian terakhir. Karya Kang Ramli, author. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu. Kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Kang Ramli dan Salma sempat percaya bahwa mimpi buruk itu telah usai. Sri telah hilang dari kehidupannya. Kehidupan mereka perlahan kembali tenang. Naila tumbuh menjadi bayi yang montok, tertawa kecil setiap pagi. Bisnis keluarga semakin lancar. Rumah baru mereka di pinggir kota terasa hangat dan aman. Namun, Salma tahu itu hanya ilusi. Setiap malam, tepat ketika jam menunjukkan pukul 12, dia merasa ada yang mengawasinya. Bukan sekedar perasaan, Salma bisa merasakan tatapan dingin yang menempel di tangkuknya, seperti jari-jari es yang merayap di bawah kulit. Kadang dia mendengar langkah pelan di koridor, diikuti hembusan napas yang sangat dekat, hingga dia bisa mencium bau air darah yang sudah kering. Malam itu, Kang Ramli sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis. Salma hanya berdua dengan Naila di rumah besar yang tiba-tiba terasa luas dan gelap. Setelah menidurkan Naila, Salma duduk di ruang tamu dengan novel di pangkuan. Lampu kuning redup. Di luar, angin malam menggoyang-goyang pohon mangga di halaman. Cabang-cabangnya seperti tangan-tangan tulus yang mencakar atap. Tiba-tiba, lampu ruang tamu berkedip. Sekali, dua kali, lalu meredup hingga nyaris mati. Salma menegang. "Kang Ramli," panggilnya pelan, meski dia tahu suaminya ratusan kilometer jauhnya. Tak ada jawaban. Hanya suara langkah telanjang di lantai kayu di belakang sofa. Seperti kaki yang baru keluar dari kuburan berlumpur. Hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti ruangan. Napas Salma membentuk uap putih di udara. Ia menoleh perlahan. Di sudut ruangan, di antara lemari pajangan dan tirai hitam, berdiri sesosok bayangan tinggi. Rambutnya panjang acak-acakan, menutupi separuh wajah. Gaun putih yang dulu indah kini robek-robek dan bernoda coklat kehitaman. Darah lama yang tak pernah kering. "Sri, bukankah kau telah pergi?" Sri tersenyum. "Pergi?" Suaranya seperti bisikan yang datang dari segala arah sekaligus. "Aku tidak pernah pergi, Salma. Aku hanya memberimu waktu untuk bernapas, untuk berharap." Salma mundur hingga punggungnya membentur meja. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa sakit. "Kamu sudah mati, Sri. Kamu tidak punya hak di sini lagi." Sri tertawa. Tawa itu berubah menjadi gigitan gigi yang saling bergesekan. Dia melangkah maju. Setiap langkah meninggalkan jejak berwarna hitam di lantai. "Aku tidak peduli. Aku hanya peduli Ramli. Kalau aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada yang boleh memilikinya." Tiba-tiba dari kamar bayi terdengar tangisan Naila. Teriakan bayi yang ketakutan, seolah ada yang mencengkram jiwanya. Salma berlari tanpa berpikir. Ketika dia membuka pintu kamar, dunia seolah membeku. Sri sudah berdiri di samping box bayi. Wajahnya yang pucat membungkuk sangat dekat dengan Naila. Matanya hitam pekat tanpa pupil. Bibirnya yang biru membuka lebar menunjukkan gigi-gigi yang tajam. "Bayi ini menghalangiku," desisnya. Suaranya seperti kuku yang menggaruk topeng kayu. Kulitnya lembut sekali. "Aku ingin tahu apakah dia akan menjerit seperti aku dulu ketika aku mati."
Salma meraung, "Jangan sentuh anakku!" Salma langsung menyambar sapu lidi di sudut ruangan dan mengayunkannya sekuat tenaga. Sapu lidi itu hanya melewati tubuh Sri seperti asap. Sri menoleh, wajahnya berubah mengerikan. Kulitnya retak seperti porselen. Darah hitam merembes dari celah-celah itu. "Hihihi, kau pikir benda duniawi bisa menghentikanku? Bodoh!" Sri mengangkat tangannya. Kuku-kukunya memanjang seperti duri besi. Naila menjerit semakin keras. Kecilnya kejang-kejang. Tepat saat itu, Purnama muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat saat melihat Naila sedang dalam bahaya. Di tangannya ada baskom air yang sudah dibacakan doa. Tanpa kata, dia langsung menyiramkan air itu ke arah Sri. Jeritan Sri mengoyak malam. Suara daging yang meleleh, tulang yang patah, dan jiwa yang disiksa. Asap hitam keluar dari tubuhnya. Kulit wajahnya meleleh ke bawah seperti lilin panas, memperlihatkan tengkorak di baliknya yang masih tersenyum penuh kebencian. "Ini belum selesai!" raungnya sebelum tubuhnya hancur menjadi serpian-serpian kegelapan yang lenyap ke dalam dinding. Keesokan paginya, Kang Ramli pulang. Salma langsung menceritakan semua tentang kejadian yang mengerikan itu dengan suara gemetar. Air matanya tak henti mengalir. Kang Ramli memeluk istrinya dengan erat, tapi wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang sangat dalam. Purnama datang lagi sore harinya. Wajahnya masih muram. "Kang, Sri terikat oleh cinta yang sudah berubah menjadi racun. Hanya ada satu cara agar dia benar-benar pergi untuk selamanya dan tidak mengganggu kehidupan kalian lagi." Kang Ramli harus meyakinkannya secara langsung di depan makamnya, tapi ini sangat berbahaya. Jika arwah itu menolak, dia bisa menjadi setan dan jauh lebih ganas, bisa membunuh kalian semua dalam satu malam. Kang Ramli menatap istrinya dan putrinya yang sedang tertidur. "Kalau itu jalan satu-satunya, aku siap untuk menghadapinya." Mereka bertiga datang ke makam Sri di pinggir desa yang sepi. Di bawah pohon beringin tua yang akarnya seperti ular raksasa. Udara terasa berat, penuh kembang yang telah layu. Purnama menyalakan lilin dan kemenyan. Asapnya naik ke langit seperti roh yang gelisah. Begitu mantra dibacakan, angin kencang tiba-tiba datang. Daun-daun berterbangan. Dari tanah makam yang retak muncullah Sri dari kuburannya. Kali ini Sri tidak lagi cantik. Tubuhnya setengah busuk. Kulit di lengan dan lehernya mengelupas, memperlihatkan daging merah di bawahnya. Matanya cekung, tapi tatapannya masih penuh obsesi yang mengerikan. "Kenapa kamu panggil aku lagi, Ramli?" Suaranya terdengar serak-serak basah karena tenggorokannya penuh tanah kuburan. "Kamu masih ingin menyiksaku?" Kang Ramli maju untuk bicara padanya. Suaranya tegas meski lututnya menahan gemetar. "Sri, aku tidak pernah mencintaimu, tidak dulu dan tidak sekarang. Aku mohon, lepaskan aku. Lepaskan keluargaku. Kamu sudah mati. Tempatmu bukan di sini lagi." Sri menangis. Air mata hitam mengalir dari matanya yang sudah hancur. "Aku mencintaimu sampai mati, Ramli. Bahkan setelah mati. Cinta ini yang membuat aku bangkit dari kubur. Bagaimana aku bisa pergi kalau kamu adalah segalanya bagiku?" "Cinta yang memaksa, itu bukanlah cinta," jawab Kang Ramli dengan lembut dan tegas. "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, biarkan aku bahagia. Pergilah, Sri, temukan kedamaian." Sri terdiam lama, tubuhnya mulai retak. Cahaya samar keluar dari celah itu. Wajahnya yang hancur terlihat sedih. Sebelum lenyap sebelumnya,
Sri menatap Salma dengan mata kosong. "Jagalah Ramli dan bayi itu," bisiknya, kemudian hampir hilang. "Aku tidak akan kembali." Angin berhenti, kemudian padam, makam kembali sunyi. Namun saat mereka berjalan meninggalkan kuburan Sri, Salma merasa ada yang ganjil. Di belakang mereka, dari dalam tanah, terdengar suara kecil seperti tawa bayi yang bercampur dengan tawa perempuan. Suaranya terdengar sangat pelan, sangat dekat, dan semakin lama semakin jelas. Tamat.